Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga kalian semua sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya. Di sini hari ini aku pengen nge-share ke kalian tentang sebuah teknik menggambar yang menurutku lumayan gampang daripada metode-metode yang udah banyak ya. Misal kayak Loomis method atau metode-metode yang lain ya, atau bahkan yang biasa pakai grid atau apapun lah. Kalau ini tekniknya diawali dari sederhana aja. Kita coba cari, lihat dari sebuah gambar, mulai dari bentuk yang terbesar ya. Kita gambar aja bentuk yang terbesar. Nah, caranya kita dengan mengukur. Seandainya paling mudah itu kita pakai yang ukuran 1x1. Jadi referensinya 1, gambarnya 1 gitu. Jadi ukurannya bisa sama. Nah, langsung aja ya, kita sekarang pakai referensi ini dari gambar atau foto dari pemeran Harry Potter yang udah sedikit menua ya, udah tumbuh bewok, kumis dan lain-lain. Kita langsung aja mulai dari melihat bentuk wajahnya yang terbesar. Jadi diukur dulu dari bawah rambut sampai ke rahang ya. Itu berapa ukurannya, pakai pensil. Lebarnya berapa, pakai pensil juga. Nah, ketika sudah tahu ukurannya, kita tinggal tandain dan garis aja kotak kayak kotak biasa. Terus nanti kita lihat bentuk terbesar dari wajah tersebut bagaimana gitu. Kita gambar bentuk wajahnya ya. Nah, kalau wajah sudah lebih gampang tuh. Kalau sudah, kita lihat ukuran mata. Nah, mata dari rambutnya itu seberapa ukurannya. Kita gambar aja masing-masing. Dari mata kanannya seberapa, mata kiri, tengahnya juga seberapa ya. Kalau bisa digambar di garis tengahnya, horizontal vertikal, biar presisi gitu ya matanya, biar enggak tinggi rendah, jadi bisa sama posisinya, proporsional. Alisnya seberapa, kita tandain aja dulu. Terus di bagian hidung, hidung kita tarik dari garis tengah mata ke ujung hidung. Nah, lebarnya juga diukur. Setelah itu lanjut ke mulut. Mulut juga diukur pakai pensil biasa. Menggunakan tangan pakai pensil ya. Terus ukuran-ukurannya dulu aja. Nah, kalau ukurannya udah semua, posisi-posisinya, lanjut ke lihat bentuknya. Nah, kita gambar bentuk dari mata. Kita lihat bentuknya, gambar yang sederhana aja bentuknya. Mulai dari situ, kita lihat semua bentuk-bentuk mata, hidung, mulut. Nah, kalau itu semua udah kegambar, udah terukur, kita tinggal lihat menyempurnakan detil-detilnya gitu ya. Matanya bentuknya gimana, melirik kemana. Nanti kalau sudah semua terukur, kita bisa lihat tingkat kemiripannya akan lumayan mirip. Nah, kalau udah lumayan mirip, nanti tinggal kita
lakukan shadow mapping. Artinya shadow mapping itu wilayah-wilayah mana yang terkena shadow, yang akan kita arsir ya, untuk membentuk jadi 3 dimensi ya, biar lumayan bervolume gitu gambarnya, kayak 3 dimensi. Shadow mapping kita cari kira-kira yang terkena bayangan sebelah mana aja, karena itu yang akan menjadikan 3D ya, menjadikan 3 dimensional gitu. Nah, kalau semua shadow mappingnya juga udah ya, tinggal kita sempurnakan, kita perhitam kontrasnya biar tampak lebih jelas, kita percantik lagi semuanya. Bisa pakai kuas, bisa pakai tool yang lain ya, kayak blender stamp atau bahkan tisu atau kapas juga bisa sih sebenarnya, menghaluskan arsiran kita gitu. Jadi bisa lebih dramatis gitu kan, bisa lebih halus. Ya tinggal kita pengennya gimana, mau yang, bahkan ada seniman-seniman yang anti dihaluskan, jadi mereka tuh lebih suka garis-garis dari pensilnya itu masih terlihat gitu. Cuman ya tinggal selera ya, selera yang gambar halus atau selera yang sedikit rock and roll gitu ya, tapi nampak nyeni gitu kan. Tinggal selera aja. Yang penting kita puas. Orang yang kita, kalaupun seandainya kita dapat orderan, ya mirip orangnya lah gitu ya. Semuanya selera, jadi kita berusaha aja sebaik mungkin sesuai selera kita juga gambarnya. Jadi orang tinggal milih lebih berselera dengan ya karakter ya. Kita akan punya karakter sendiri cara menggambar itu. Tingkat keoriginalan karya-karya kita ya. Ya bagaimanapun juga saya pribadi pun masih belajar ya. Ini cuman berbagi aja cara menggambar dasar lah gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, berikutnya kita saksikan aja ya cara menggambar saya dengan dipercepat di timelapse. Soalnya kalau beneran nggak di timelapse itu lumayan lama banget, sekitar 2-3 jam ya. Bahkan kalau yang rumit bisa sampai 4 jam. Ya bahkan lebih mungkin ya. Ya tinggal tingkat kerumitannya seberapa. Yang pasti silahkan nikmati dan mari kita belajar bersama. Jauh di mataku, di tempat berbeda, ku masih memikirkanmu. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang.
berubah, takkan seperti dulu. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Oh, jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Jauh di mataku, di tempat berbeda, ku masih memikirkanmu. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Oh, jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Jauh di mataku, di tempat berbeda, ku masih memikirkanmu. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi
hati dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawakan pulang. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Jauh di mataku, di tempat berbeda, ku masih memikirkanmu. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang.
Jauh di mataku, di tempat berbeda, ku masih memikirkanmu. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Jauh di mataku, di tempat berbeda, ku masih memikirkanmu. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan hilang matahari senja. Tapi ku sudah berubah, takkan seperti dulu. Jika waktunya ada, kan ku bawa kau pulang. Kan ku jaga rindu yang pernah mengisi hati, dan